Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Baiklah, segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Tuhan layak ditinggikan sebab Dia pencipta langit dan bumi. Hanya Dia, Allah Tritunggal, yang layak untuk kita sembah dan kita
Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah sebagai pencipta kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau, kami boleh mengenal Engkau secara pribadi melalui karya penebusan yang Engkau lakukan di dalam dunia, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengasihi kami, memelihara kehidupan kami. Pujian yang baru kami nyanyikan ya Tuhan, semakin menguatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menenun kehidupan kami. Meskipun dunia saat ini mungkin sedang bergoncang, tetapi Engkau tetap Allah. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau mengaruniakan kepada kami anugerah untuk terus beriman kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, untuk terus merenungkan karya terbesar yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terimalah setiap pujian kami. Berkatilah refleksi kami bersama dengan keluarga kami pada malam hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dan Engkau dirikan. Jika aku melihat langit, buatan jari, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan, bukankah kami ini seperti uap yang hanya sebentar terlihat, lalu lenyap? Bukankah hidup kami ini seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, di waktu petang, lisut dan maju? Tuhan, betapa seringnya kami hidup di dalam keraguan akan kasih-Mu.
dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sembahlah Allah yang kudus dan suci. Sambutlah Dia yang datang dalam kerendahan hati menjadi manusia. Berhimpunlah untuk memuliakan dan bersoraklah bagi Dia. Raja bala surga turun ke dalam dunia. Sembahlah Dia dulu, kini, sampai selama-lamanya. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya Bapak Ibu di dalam kasih karunia daripada Tuhan, di dalam lindungan dan rahmat yang senantiasa memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab pada malam hari ini di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 sebagai landasan refleksi kita pada malam hari ini. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan kepada setiap kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu,
terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Tuhan, kami rindu Engkau yang senantiasa menolong dan memberkati dan memimpin. Bahkan tatkala kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini mengendap, firman-Mu hidup di dalam hidup kami, dan membuat kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu kali di satu daerah terjadilah kemiskinan, kekeringan yang begitu hebat di daerah itu. Setiap orang mengeluh dan merintih di dalam keadaan yang sangat kurang. Saudara, di sana di waktu itu ada seorang wanita, ada perempuan janda dengan satu anaknya. Tatkala dia pergi mencari kayu untuk pulang ke rumah, lalu kemudian ingin memasak, di tempat itu dia berjumpa dengan seorang laki-laki. Maka kemudian laki-laki itu bertanya dan berkata kepada dia, adakah makanan darimu? Dan lalu kemudian perempuan ini menjawab, tidak ada makanan. Kalau ada pun itu cukup untuk kami. Saya akan pulang ke rumah, lalu kemudian saya akan memasak tepung itu, lalu kemudian saya dan anakku makan, dan kemudian mati. Saudara, laki-laki ini yang dikenal dengan seorang nabi yang bernama Elia berkata kepada dia, buatkan terlebih dahulu kepadaku. Saudara, perempuan janda yang punya anak ini kemudian melakukannya, mempersiapkan, membuat roti untuk Nabi Elia. Dia memberikannya, dia mengambil sebuah keputusan untuk memberi apa yang menjadi haknya kepada Nabi Allah itu. Saudara, apa yang terjadi? Dengan segenggam tepung dan sebuli-buli minyak itu, dia berikan, dia lakukan, dia buat, dia berikan kepada Nabi Elia di tengah-tengah kekurangannya. Saudara, apa yang terjadi? Dikatakan oleh Alkitab bahwa sampai kemudian Tuhan menurunkan embun di atas tanah itu, tepung yang ada di dalam tempayan itu dan minyak yang ada di dalam buli-buli itu tidak akan habis. Dan itu tergenap. Saudara, ada kekuatan di dalam memberi. Memberi itu, saudara, mempertahankan kehidupan. Seorang yang mengalami kesulitan, mengalami kekurangan, tetapi ketika ia memberi, maka itu akan menolong dia mempertahankan hidupnya. Saudara, Paulus itu pernah memuji jemaat yang ada di Tesalonika. Di dalam penderitaan,
di dalam kekurangan. Maka jemaat Tesalonika itu ketika diminta untuk menolong jemaat yang lain, maka jemaat Tesalonika melakukannya di dalam kekurangan. Mereka memberikan pertolongan kepada jemaat yang lain di dalam kekurangan. Dan Paulus berkata, mereka memberi melebihi dari apa yang kami pikirkan, kami bayangkan. Yesus juga pernah berkata, saudara, bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Perjanjian Lama berkata, saudara, orang yang memberi tidak pernah kekurangan, orang yang menyimpan tidak pernah berkelebihan. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat kekuatan daripada sebuah pemberian. Saudara, orang Majus, kita tidak tahu betul berapa jumlah mereka pada waktu itu. Meskipun sebagian banyak orang menduga bahwa jumlah orang Majus, kalau didramakan dia, saudara, biasanya 3 orang, bukan? Kenapa 3 orang? Itu terkait dengan jenis persembahan yang mereka bawa. Pada umumnya orang mengerti. Tetapi tampaknya bukan jumlah yang terlalu sedikit, saudara. Karena perjalanan mereka dikatakan mereka itu datang dari timur ke Yerusalem. Di keadaan yang sangat liar pada waktu itu, saudara. Di sana ada binatang liar, di sana ada perampok, saudara. Tidak mungkin hanya 3 orang yang akan pergi dari timur menuju Yerusalem. Tidak mungkin. Tentu ada kelompok yang sangat besar di dalam bagian ini. Saudara, orang ini dikenal adalah orang-orang yang bijak. Dan secara hebat sekali Tuhan menuntun mereka dengan kesaksian eksternal, saudara. Yaitu bintang yang mereka lihat itu. Bintang itulah yang menuntun mereka kepada Raja Yahudi yang tidak dikenal, bahkan yang menggentarkan hati daripada Herodes. Jelas sekali, saudara. Herodes kala itu mengalami kegoncangan hati. Dia tergoncang mendengarkan bahwa ada raja orang Yahudi yang lahir, yaitu Mesias. Saudara, menarik sekali. Ketika kemudian dikatakan Herodes itu mengalami kegoncangan, ada tambahan di sana. Seluruh Yerusalem mengalami ketakutan. Kenapa? Herodes sebagai pimpinan teratas mengalami kegoncangan di dalam hatinya. Oleh kenapa? Kehadiran daripada seorang raja Yahudi. Saudara, pergumulan itu terus terjadi. Ketika kemudian Herodes merespon apa yang dikatakan oleh para orang bijak ini, orang pintar ini, maka dia memanggil para petinggi agama Yahudi. Dan dikatakan, saudara, kelahiran Kristus itu adalah penggenapan daripada tulisan-tulisan Perjanjian Lama, tulisan-tulisan daripada para nabi. Itu harus terjadi. Di dalam ayat yang ke-6 kita baca tadi, saudara. Lalu kemudian Herodes dengan dramatisnya, saudara, membungkus niat hatinya dengan istilah aku akan menyembahnya. Saudara, satu kemunafikan yang sangat hebat sekali. Dia ingin menyembah Mesias itu. Dia berani sekali menggunakan kata menyembah itu, padahal di dalamnya tersimpan kebencian yang sangat dalam sekali. Hal ini kita bisa lihat, saudara, ketika kemudian para orang Majus itu tidak kembali kepada Herodes. Di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23, saudara, di sana dikisahkan tentang air mata di Rama. Air mata seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang barangkali dia sedang menggendong anaknya itu yang usia 2 tahun, ditarik paksa oleh tentara Romawi itu apa, saudara? Untuk dibunuh karena Herodes mengalami kekecewaan yang hebat, dikecewakan oleh orang Majus. Dia sangat tidak suka dengan respons daripada orang Majus itu. Tetapi berani sekali, saudara, dia menggunakan istilah datang menyembah dia, padahal ada niat untuk membunuh di sana. Saudara-saudara, hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan orang Majus. Melalui bintang terang itu, saudara, mereka dituntun hingga sampai di tempat anak itu berada. Dan apa yang mereka lakukan? Saudara-saudara, perhatikan ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, perhatikan bagaimana respons orang Majus ketika berjumpa dengan Kristus Yesus, Mesias, Juru Selamat itu. Saudara, di sana ada seorang ibu yang barangkali merintih kesakitan ketika dia harus melahirkan Yesus di kandang domba, saudara. Ketika orang Majus datang, mereka tidak peduli dengan ibunya, tetapi mereka fokus kepada anak yang dibungkus dengan lampin itu, saudara, terbaring, dan dikatakan di sana mereka sujud menyembah kepada dia. Saudara, menyembah, proskuneo, sujud, tunduk. Ini membuktikan apa? Kesungguhan hati untuk sujud di hadapan Mesias itu. Mungkin mereka tidak mengenal detail daripada Mesias, tetapi hikmat Allah, tuntunan Allah itu kepada mereka begitu hebat sekali, sampai kemudian mereka sujud dan tunduk di hadapan Mesias itu. Dan apa yang mereka lakukan, saudara? Sembah mereka tidak berhenti kepada ketundukan itu sendiri, tetapi mereka melakukan apa, saudara? Mereka membawa persembahan, membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan, memberi persembahan. Saudara, perhatikan persembahan yang mereka berikan: emas, kemenyan, dan mur. Saudara, ada begitu banyak orang kemudian menafsirkan bagian ini, bahwa persembahan daripada orang Majus adalah legitimasi, adalah penegasan tentang siapa Kristus. Dia adalah yang ilahi, dia adalah raja, dia adalah pribadi yang dipuji. Saudara, tampaknya memang hal itu benar. Tetapi orang Majus bukan orang perjanjian lama yang tahu tentang hal-hal simbol di dalam tradisi yang seperti itu, saudara. Bagi saya, bahwa emas, kemenyan, dan mur tidak selalu terkait dengan hal itu. Tidak selalu simbol itu dibacakan seperti itu. Tetapi hal ini apa? Bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana kesungguhan mereka dan betapa besarnya pemberian yang mereka berikan kepada Kristus Yesus. Kenapa mereka melakukan hal itu? Kenapa mereka memberikan persembahan yang begitu besar kepada Kristus Yesus? Oleh karena apa, saudara? Mereka sadar diri, mereka mengalami tuntunan Allah, mereka mengalami kasih setia daripada Allah melalui bintang kesaksian eksternal itu. Mereka tahu siapa Kristus. Bagaimana dengan para pemimpin Yahudi? Saudara, pemimpin Yahudi adalah orang-orang yang tahu membaca kitab Taurat itu, tetapi mereka tidak mengenal, bahkan tidak sujud untuk menyembah Kristus Yesus yang adalah Mesias. Saudara, memberi adalah respons daripada kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara pada saat ini. Di tengah-tengah kondisi yang kelam ini, mari pikirkan, saudara pernah memberi kepada Allah? Apakah saudara pernah melakukan sesuatu kepada Allah? Saudara bisa memikirkan hal itu. Pada malam hari ini, kesempatan ini, saudara, saya mengajak kita untuk setiap keluarga mengambil waktu bersama-sama untuk memikirkan satu isu tentang pemberian. Mari berpikir bersama, saudara, selama hampir 1 tahun ini, saudara, bagaimana sikap memberi, bagaimana hati saudara tentang pemberian kepada Allah. Hal yang harus kita diskusikan bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama adalah, apa hal yang besar yang Tuhan berikan kepada kita? Apa hal besar yang Tuhan berikan kepada kita? Bukankah Kristus? Yang kedua, saudara, mengapa Allah memberikan itu kepada kita? Mengapa Allah memberikan itu kepada kita? Yang ketiga, barangkali masing-masing anggota keluarga bisa memberikan kesaksian. Apa hal khusus selain daripada keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita?
Apa hal khusus lainnya yang merupakan pemberian daripada Allah di dalam hidup saudara? Silakan bagikan kepada anggota keluarga. Barangkali satu persatu. Berikan waktu 5-7 menit. Satu orang memberikan kesaksian, satu orang memberikan kesaksian, satu demi satu memberikan kesaksian, sehingga pada malam hari ini saudara tidak terlewati begitu saja. Dan yang terakhir saudara, apa yang kau beri bagi Tuhan? Apa yang kau beri bagi Tuhan? Saudara, sembari mempersiapkan hal itu, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian. Mari saudara kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan menaklukkan diri kepada Tuhan. Terlalu besar dan terlalu ajaib kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka selayaknya kita membawa hidup kita kepada-Nya. Ini aku, semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk malam hari ini. Kami rindu sekali untuk mempersembahkan hidup kami kepada-Mu. Tuhan, tolong kami untuk memberi hidup kami sepenuhnya di bawah pimpinan dan kuasa-Mu. Biarlah di momen malam Natal kali ini kami sungguh-sungguh membangun sebuah komitmen untuk hanya hidup bagi-Mu. Apapun yang terjadi, Engkau yang kami sembah. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Tritunggal turun atas jemaat-Mu sekalian. Kelegaan, sukacita, dan penghiburan daripada Allah Tritunggal terus berkenan dan memberkati jemaat. Terima kasih.
Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus